Assalamualaikum. Kali ini kita belajar tema 4, yaitu globalisasi pada kelas 6 muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Semoga kalian pada pembelajaran kali ini mengetahui apa itu globalisasi dan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi, dan pendidikan. Nah, kita mulai pembelajaran kali ini ya. Kerjasama negara anggota ASEAN. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lainnya, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayah. Maksudnya, kita berada di tempat yang jauh, tapi kita terasa dekat karena adanya teknologi yang mendunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Contohnya, kalau kita mau pergi ke luar negeri, misalkan ke Malaysia, tentu saja kita nggak mungkin jalan kaki, tapi kita akan menggunakan pesawat terbang. Itulah kemajuan alat transportasi. Dan kemajuan alat komunikasi yang dulu kita tidak mengenal HP. Sekarang kita sudah bisa menggunakan HP dengan bertelepon seolah-olah kita bertatap muka apabila kita menggunakan HP Android. Adanya globalisasi membuat terjalinnya hubungan kerjasama antar negara. Itulah keuntungan dari globalisasi. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ada keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Tapi bukan sosial budaya saja ya, bisa ekonomi, politik, dan teknologi. Yang keempat, terjadinya pola hubungan antara manusia dan antar bangsa. Serta yang kelima, antar negara saling membantu menyelesaikan masalah. Dampak dari globalisasi. Ternyata ada ya dampak dari globalisasi tersebut. Dampak dari globalisasi tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Sekarang dengarkan ya dampak globalisasi yang positif. 1. Menuntun masyarakat untuk berpikir modern. 2. Menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Nah, tapi ada dampak negatifnya loh dari globalisasi, yaitu 1. Gagal memahami modernitas sehingga berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media massa lainnya. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh budaya barat dan budaya luar sehingga melupakan budaya lokal. Yang ketiga, budaya lokal dianggap tradisional dan harus ditinggalkan. Itulah dampak dari globalisasi ya. Sekarang, apa saja yang merupakan faktor penyebab adanya kerjasama negara-negara ASEAN? Yang pertama, sumber daya alam yang beragam. Ya, semua negara ASEAN sudah kita ketahui memiliki sumber daya alam yang bermacam-macam.
Contohnya seperti Malaysia, dia sumber daya alamnya perkebunan, yaitu kelapa sawit. Nah, kalau Thailand, padi. Kalau Indonesia, sumber daya tambangnya seperti batu bara, minyak bumi. Brunei Darussalam pun mempunyai sumber daya alam minyak bumi. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama. Negara-negara ASEAN berada di wilayah Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya negara-negara ASEAN saling bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi, yaitu menyelenggarakan ekspor-impor antar negara ASEAN. Ekspor maksudnya mengirim suatu barang yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor maksudnya membeli barang yang berasal dari luar negeri untuk kebutuhan di dalam negeri. Bentuk kerjasama negara anggota ASEAN lainnya yaitu dalam bidang politik. Apa ya? Mewujudkan ketahanan negara dengan mengadakan latihan bersama. Seperti latihan bersama antara tentara Indonesia dengan tentara Malaysia. Ini adalah bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama atau ke-1, penanggulangan bencana. Misalkan ada bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi atau tsunami, saling memberikan bantuan dan sokongan dana atau bahan makanan. Yang kedua, perlindungan terhadap orang cacat. Orang disabilitas diberikan kebebasan atau diberikan wahana, tempat untuk dia berkreasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial, ya, supaya negara-negara ASEAN menjadi makmur. Yang keempat, meningkatkan sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Ya, setiap negara pasti ingin rakyatnya sehat. Yang kelima, melindungi hak-hak dan keadilan sosial. Ini adalah bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Ke-1, Festival Lagu ASEAN. Biasanya, perwakilan dari negara-negara ASEAN mengikuti festival lagu tersebut di suatu negara tertentu. Yang kedua adalah pertukaran acara televisi. Seperti pertukaran acara televisi antara negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan ini bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang teknologi. Kerjasamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi, memberikan pelatihan-pelatihan, dan memberikan pelayanan atau memberikan bantuan barang-barang teknologi yang diperlukan. Dan ini bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar. Misalkan pelajar dari Malaysia, dari Thailand datang atau belajar di Indonesia. Begitupun sebaliknya, pelajar dari Indonesia belajar ke Thailand atau ke Singapura atau ke Malaysia. Adapun bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang olahraga, apa ya? Menyelenggarakan SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, ini adalah tugas kalian. Kira-kira tugasnya apa? Ya,
Tugas kalian membuat clipping tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Bahan-bahannya bisa kalian cari di media sosial, atau kalian copy, atau kalian download. Jangan lupa buat clippingnya dengan rapi dan bagus. Nah, pesannya adalah selalu jaga kesehatan dan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Demikianlah pembelajaran kita tentang globalisasi muatan IPS kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.